Pan, kleru tadi. Gimana? Bukan tuk sahur-sahur, tuk ronda. Nah ya ronda terus makan sahur. Ada gitu loh. apa-apa. Ya gini Pan, gini. Heeh. Kamu ngerti nggak sih tingkatan-tingkatan puasa itu? Puasa Pak, tingkatan itu kalau bis itu tingkat 2, rumah tingkat 7, terus ondo. Ondo itu apa? Itu rumah Oh, tangga. Tangga itu kan sebelah. Itu tangga sebelah Nah namanya. iya. Itu tetangga. Ya undak-undakan tuh loh. Enggak ada kalau namanya tangga kok undak-undakan. Kalau tangga itu namanya tangga itu giginya tangga. Gigi tangga. Iya. Wah, kemarin istri saya jatuh. Kenapa? Ini harus saya nyari dokter gigi. Kenapa? Lah, betulin giginya tangga? Ngawur ya kamu samain dengan giginya kamu, bukan begitu. Iya, gimana? Maksudnya dengan tingkatan itu bukan yang kamu pikirin tadi. Alah, ya sama kalau tingkatan B, jurusan Grogol, Cikampek, Bukan itu namanya. Bandung, Surabaya. Kamu itu aneh. Namanya tingkatan itu bukan begitu. Tingkatan puasa itu ada satu puasa tingkat umum. Tingkat umum ini yang mendapatkan lapar dan haus. Ini untuk orang awam, orang-orang biasa. Ada yang puasa khusus. Nah, ini pahalanya juga khusus. Kamu nggak percaya? Lah, terlalu keberatan pertanyaanmu. Loh, oh gitu. Itu namanya begitu itu. Bukan kayak base, kayak gigi, kayak apa itu. Yang saya maksudkan itu tingkatan puasa. Jadi puasa itu macam-macam ada tingkatannya. Yang saya katakan tadi tingkat umum Dan tidak umum. dan tidak umum. Yang khusus misalnya bisa menahan diri, menahan nafsu birahi. Ini tingkat pahalanya juga khusus. Kalau yang tingkat umum hanya menahan lapar dan haus saja. Oh, begitu. Iya. Apa kamu kurang percaya hal itu? Nah, kau sih ngomong aku ya nggak percaya. Nah, kalau aku ngomong memang kamu nggak percaya. Ya. Tapi lebih baiknya kita tanyakan kepada Pak Ustadz. Iya. Pak Yai, Nah. Asep Zainal Saub. Monggo Pak Yai. Mas Topan dan Mas Lesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah, Sus? Yainya kok kamu sih? Lah Pak Kiai belum datang. Bukan lah itu datang itu. Monggo Pak Yai. Pemirsa, monggo. Silakan manai apa artinya tingkatan puasa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lesus dan Mas Topan atas pertanyaan tentang apa sih sebenarnya maksud dan tujuan berpuasa ini. Seperti kita tahu bahwa di dalam rukun Islam ada 5 macam ibadah: syahadatain, sholat, puasa, zakat, dan berhaji bagi mereka yang mampu. Masing-masing ibadah itu mempunyai maksud dan tujuan. Kalau yang pertama adalah pernyataan bahwa tidak Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan saya. Kemudian sholat adalah bermaksud untuk inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari fahsya dan munkar. Sedangkan puasa bertujuan untuk membersihkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang barangkali sepanjang tahun 11 bulan itu banyak hal-hal yang kebablasan atau keluar dari rambu-rambu agama, sehingga perlu dikembalikan kepada dasarnya, perlu dibalikan kepada relnya. Makanya disebut puasa, saum, menahan. Menahan artinya mengendalikan dan mengembalikan kepada dasar dari umpamanya kita kebablasan memperturutkan hawa nafsu, dikembalikan kepada mesti sabar. Selama ini sholatnya tidak pernah bagus karena dia sibuk, sekarang lebih tenang. Barangkali juga silaturahminya kurang, maka kali ini diadakan jamaah malam namanya tarawih. Barangkali juga perlu lebih dekat kepada Allah dengan pada malam-malamnya membaca Al-Quranul Karim dan sebagainya.
Dan puasa ini tujuannya adalah untuk menjadikan manusia ini terhapus dosanya dan pembersihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumin waladatuhu. Siapa yang puasanya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kemudian menjadikan malam-malamnya itu penuh padat dengan ibadah, mendirikan malamnya, tarawih, tadarus Al-Quran, dan banyak bersedekah, imanan, dengan kesungguhan hati, karena percaya kepada Allah dan ikhlas, wahtisaban, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Allah menjanjikan kharaja min zunubihi, dia akan dikeluarkan dari seluruh dosa-dosanya, dan jadilah dia hamba yang lahir seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Anda, para pemirsa, boleh membayangkan betapa bersihnya kita setelah Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Yang tadinya kain putih yang penuh dengan noda dan kesalahan serta dosa, kita akan keluar dari Ramadan seperti kertas putih yang tanpa cacat dan noda sedikit pun. Sehingga berakhir dengan Idul Fitri, merayakan kembali kepada fitrah Allah. Fitrah itu dalam kesucian, kembali kepada asal muasal kita, yaitu seperti ketika kita baru lahir. Mudah-mudahan pertanyaan ini dapat menyenangkan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, kamu ngomong Pak siapa tadi? Pak Asep. Oh bukan ya Pak Nah Asep. iya, tapi aku sorenya tadi ketemu Pak Asep. Nurjan. Tiba Pak Asep masih besok. Iya. Saya tanya Pak Nurdin. Nah iya. Pak Nurdin Dinyanti. Itu tadi mengenai di bulan Ramadan ini meninggalkan kebiasaan yang dilarang oleh Allah. Misalnya, nah, kalau malam-malam kamu ke diskotik atau kamu apa, ini gunakanlah malam itu yang baik, misalnya taraweh, ya lah, ngaji, itu supaya apa? Supaya kamu mendapat pahala dari dari Ramadan tadi, bisa besoknya kamu menjadi fitrah lagi, kembali kesucian lagi. Umpama kain putih tadi yang dibicarakan, yang biasanya bletor kan, di bulan Ramadan ini kamu tebus menjadi putih lagi. Kalau kamu puasanya nyampe, terus kamu meninggalkan kebiasaan yang buruk, dibelikan sarung. kok dibelikan sarung, kamu jadi bayi lagi, suci. Walah sis ya nggak mau. Gak mau gimana? Yo, alah mau bolak nyonyok iki. Nah kalau saya jadi bayi lagi kalau ngompol kan malu. Bukan begitu artinya, nilainya. Oh nilainya Nah, ibadah. karena kata Pak Yai tadi itu, apa sih hasilnya puasa? Puasa itu menghasilkan takwa. Nah, gitu loh. Jadi biasanya kalau kamu bermaksiat, ya toh. Contohnya aku tok toh, maksiat. Kamu yang tahu, yang aku tahu kamu kok. Maksiat aku, diskotik aku. Ya ini sekarang. Padahal aku ke diskotik kamu ya ikut. Nah, ikut kan biayai kamu, ya. Oh iya, tapi itu kebiasaan yang buruk. Ya, tinggalkanlah kebiasaan yang Syukur buruk. kalau tidak bulan Ramadan saja. Nah iya. Dari Sanutu apa itu tadi. Nah iya, tanda-tanda bagaimana dalam selama bulan Ramadan ini puasanya baik diterima oleh Allah, tanda-tandanya setelah hari raya dan selanjutnya perbuatannya mereka itu lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Ini tandanya orang bertakwa. Nah, gitu. Iya ya, jadi saya ini sudah terlanjur basah. Loh, nggak ada orang terlanjur. Selama kamu bertobat, benar-benar tidak mengulangi perbuatanmu yang jelek kemarin, ini akan diterima oleh Allah. Jangan sampai kamu kehilangan tongkat. Nah. Iya. Iya. Aku jadi semakin bingung, Semakin ngerti kan? bahwa puasa itu benar-benar harus meninggalkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Negatif. Nah, iya. Itu. Kamu puasa beberapa hari ini bagaimana rasanya? Wah, saya puasa itu jam 3 itu melihat orang itu tubuhnya utuh.
wajahnya yang kabur. Jam 4 melihat orang itu kayak 2. Jam 5 melihat orang kayak 6, akhirnya kayak semaput-semaput toh. Wah, sus. Iya, Ya, sekali lagi ini masih banyak Banyak acara yang acara-acara tapi yang kita- pemirsa jangan beranjak dulu karena masih dilanjutkan dan sebelum kuis baca surat. Waduh, bintang tamu cakepnya ngalang-alai sopo wae. Sopo wae. Nah, sebelum itu ada yang lewat, jangan lupa dengan Tok, 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 tok. ronda. Iki sing bener. Ah, iya.